Apakah Anda sudah berusia di atas 60 tahun dan mulai merasakan bahwa kaki terasa lebih lemah dari sebelumnya? Mungkin ketika naik tangga terasa lebih berat, atau ketika berjalan agak jauh lutut mulai gemetar dan keseimbangan mudah goyah. Banyak orang mengira hal itu wajar karena faktor usia, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Kelemahan pada otot kaki seringkali bukan akibat umur semata, melainkan karena tubuh tidak mendapatkan bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat, terutama di pagi hari. Di Indonesia, sarapan seringkali dianggap pilihan kedua. Banyak orang hanya minum kopi hitam atau teh manis sebelum beraktivitas. Sebagian lain melewatkan sarapan sama sekali dengan alasan tidak sempat atau ingin menjaga berat badan. Padahal, kebiasaan sederhana ini bisa menjadi penyebab utama mengapa otot kaki semakin lama semakin berkurang kekuatannya. Bagi orang muda mungkin tidak terasa, tetapi bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut, akibatnya sangat nyata. Bangun dari kursi terasa lebih sulit, naik tangga membuat napas terengah-engah, dan berjalan kaki sebentar saja bisa membuat lutut bergetar. Semua ini adalah tanda bahwa tubuh sedang kehilangan massa otot penting, terutama di bagian kaki. Kabar baiknya, kondisi tersebut tidak harus menjadi nasib yang tidak bisa diubah. Setiap pagi sebenarnya kita diberi kesempatan untuk mengirim sinyal kepada tubuh. Apakah kita ingin otot tetap bertahan kuat, ataukah membiarkan proses pelemahan terus berlanjut? Sinyal itu datang dari makanan pertama yang kita konsumsi setelah bangun tidur. Sarapan bukan hanya soal tradisi atau kebiasaan turun-temurun. Sarapan adalah tanda bagi tubuh untuk memulai proses perbaikan sel dan membangun kembali otot yang melemah semalaman. Ketika Anda melewatkan sarapan, tubuh akan terus berada dalam keadaan katabolik, yaitu keadaan di mana otot terus dipecah untuk dijadikan energi. Namun, ketika Anda memberi tubuh asupan yang tepat, proses tersebut bisa dibalik. Otot mulai diperbaiki, kekuatan dipulihkan, dan keseimbangan terjaga. Banyak penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa lansia seringkali kekurangan protein, kalsium, vitamin D, dan vitamin B12. Padahal semua zat gizi ini berperan langsung dalam menjaga kekuatan otot dan tulang. Tanpa asupan yang memadai, tubuh tidak mampu mengirimkan sinyal perbaikan otot secara efektif. Oleh karena itu, pemilihan makanan di pagi hari menjadi sangat penting. Makanan yang kaya protein, mineral, serta vitamin esensial akan membuat perbedaan besar terhadap kualitas hidup di usia lanjut. Dalam video ini, kita akan membahas 5 makanan pagi yang bisa menjadi kunci menjaga kekuatan otot kaki. Urutannya akan disampaikan dari yang efeknya lebih sederhana hingga yang paling kuat dan seringkali terlupakan. Setiap makanan bukan hanya sehat, tetapi juga mudah ditemukan di Indonesia dan dapat dipadukan dengan hidangan tradisional yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Dengan memahami dan mempraktikkan pilihan ini, Anda bisa mengubah cara tubuh merespons penuaan, sehingga tetap aktif, mandiri, dan percaya diri dalam menjalani hari-hari Anda. Jadi, tetaplah bersama kami sampai akhir video, karena pilihan terakhir mungkin akan mengejutkan Anda. Dan justru pilihan itu bisa menjadi faktor terbesar yang menentukan apakah langkah Anda besok terasa mantap atau goyah. Setelah seseorang melewati usia 60 tahun, tubuh mengalami berbagai perubahan alami. Salah satu perubahan paling penting yang jarang disadari adalah terjadinya anabolic resistance, yaitu kondisi ketika otot menjadi kurang responsif terhadap asupan protein. Pada orang yang lebih muda, sedikit protein saja sudah cukup untuk memicu perbaikan dan pertumbuhan otot. Namun, pada lansia, jumlah yang sama tidak lagi memberikan efek yang optimal. Akibatnya, walaupun makan tetap seperti biasa, otot perlahan menyusut dan kekuatan tubuh menurun. Fenomena ini menjadi semakin serius ketika dikaitkan dengan kebiasaan sarapan. Saat tidur di malam hari, tubuh berada dalam kondisi puasa panjang. Untuk menjaga energi, tubuh memecah cadangan, termasuk sebagian protein dari otot. Jika setelah bangun tidur tidak segera diberi asupan bergizi, proses pemecahan otot ini berlanjut. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan hilangnya massa otot kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berdiri,
berjalan atau naik tangga menjadi semakin sulit. Karena itulah, sarapan seharusnya tidak dianggap sebagai sekadar ritual, melainkan sebagai kesempatan emas untuk menghentikan proses kerusakan dan memulai proses pemulihan. Kondisi ini sangat relevan di Indonesia karena banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia di negeri ini sering mengalami kekurangan protein, kalsium, vitamin D, dan vitamin B12. Bahkan, di beberapa pusat perawatan lansia, hingga 66% penghuni tercatat kekurangan protein, sementara hampir semua tidak mendapat cukup kalsium dan vitamin D. Kekurangan ini membuat otot dan tulang semakin rapuh, sehingga risiko jatuh atau patah tulang meningkat tajam. Padahal dengan sarapan yang benar, banyak dari kekurangan gizi tersebut bisa diatasi. Sarapan yang tepat berfungsi sebagai sinyal perbaikan. Asupan protein berkualitas tinggi, ditambah mineral penting seperti kalium, kalsium, dan magnesium, memberi tubuh bahan bakar untuk membangun kembali jaringan otot yang rusak semalaman. Selain itu, vitamin D dan B12 mendukung fungsi saraf dan tulang, sehingga gerakan kaki menjadi lebih stabil. Dengan kata lain, sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tetapi soal menjaga kemandirian di usia lanjut. Sayangnya, banyak orang masih menyepelekan sarapan. Ada yang hanya minum kopi, ada yang terburu-buru dengan teh manis dan gorengan, atau bahkan tidak makan sama sekali. Kebiasaan ini memang memberi rasa kenyang sesaat, tetapi tidak memberi sinyal perbaikan otot. Sebaliknya, kadar gula darah bisa naik turun drastis, menyebabkan tubuh cepat lelah dan otot tidak mendapatkan cukup bahan untuk diperbaiki. Sebaliknya, ketika lansia mulai mengubah pola sarapan dengan memasukkan makanan kaya protein, serat, dan mineral, perbedaan terasa nyata. Berdiri dari kursi menjadi lebih mudah, langkah terasa lebih mantap, dan kepercayaan diri meningkat. Perubahan kecil ini, bila dilakukan konsisten setiap pagi, akan berdampak besar dalam menjaga kualitas hidup di masa tua. Dengan memahami pentingnya sarapan setelah usia 60, kita bisa melihat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperlambat proses penuaan otot, memperkuat kaki, dan mempertahankan kemandirian. Itulah sebabnya, sebelum kita membahas makanan apa saja yang paling baik dikonsumsi, penting untuk menegaskan, sarapan adalah pondasi utama bagi kesehatan otot dan tulang di usia lanjut. Telur adalah salah satu makanan paling sederhana, namun memiliki kekuatan besar dalam menjaga kesehatan otot, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun. Selama bertahun-tahun, telur sering dipandang negatif karena dianggap meningkatkan kadar kolesterol. Akibatnya, banyak orang, termasuk lansia, memilih untuk hanya makan bagian putihnya dan membuang kuning telur. Padahal, penelitian modern menunjukkan bahwa bagi sebagian besar orang sehat, konsumsi telur utuh justru membawa manfaat yang sangat besar, terutama dalam menjaga kekuatan otot kaki. Salah satu keunggulan utama telur adalah kandungan proteinnya yang lengkap. Protein dalam telur mengandung 9 asam amino esensial, termasuk leusin yang berperan sebagai saklar untuk memulai proses perbaikan otot. Tanpa leusine yang cukup, proses perbaikan akan terhambat, meskipun tubuh sudah mendapatkan cukup protein secara umum. Bagi lansia yang mengalami anabolic resistance, keberadaan leusin menjadi semakin penting. Dengan sarapan telur, tubuh segera mendapatkan sinyal kuat untuk menghentikan pemecahan otot dan memulai perbaikan. Selain protein, kuning telur mengandung berbagai zat gizi penting yang seringkali kurang pada lansia. Vitamin D membantu kontraksi otot sekaligus menjaga kepadatan tulang. Vitamin B12 mendukung kesehatan saraf sehingga sinyal dari otak ke otot berjalan lancar. Kolin membantu komunikasi antara saraf dan otot yang penting untuk koordinasi gerakan. Sementara zat besi heme berperan dalam membawa oksigen ke otot, mencegah rasa cepat lelah atau kram. Semua zat ini bekerja bersama-sama menjaga agar langkah tetap stabil dan tubuh tidak mudah lemah. Cara mengolah telur juga menentukan manfaatnya. Telur yang direbus, dikukus, atau dibuat orak-arik dengan sedikit minyak sehat, seperti minyak kelapa, akan mempertahankan kandungan gizinya. Sebaliknya, menggoreng telur dengan banyak mentega
atau memadukannya dengan daging olahan yang tinggi garam justru bisa mengurangi manfaat kesehatan. Bagi lansia, 1 hingga 2 butir telur utuh di pagi hari sudah cukup untuk memberikan sinyal perbaikan otot dan memberi energi pada kaki. Di Indonesia, telur sangat mudah ditemukan dan bisa dipadukan dengan berbagai hidangan sarapan tradisional. Misalnya, menambahkan telur rebus pada bubur ayam, membuat orak-arik telur sebagai pelengkap nasi uduk, atau bahkan sekadar menikmati telur rebus bersama ubi jalar kukus. Dengan cara ini, sarapan tetap terasa familiar, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan otot. Telur bukanlah makanan mahal atau sulit didapat. Justru kesederhanaannya membuat telur menjadi salah satu pilihan terbaik untuk lansia. Dengan rutin memasukkan telur utuh ke dalam menu sarapan, proses pelemahan otot kaki bisa diperlambat, bahkan sebagian bisa dipulihkan. Bayangkan, hanya dengan 2 butir telur setiap pagi, Anda sedang memberikan tubuh sinyal kuat. Saatnya bangun, saatnya memperbaiki, saatnya tetap kuat. Sekilas, oatmeal mungkin terlihat seperti makanan sederhana yang sering dianggap cocok hanya untuk diet atau makanan barat. Namun, bagi lansia di atas 60 tahun, oatmeal bisa menjadi senjata penting untuk menjaga kekuatan otot, terutama jika dikombinasikan dengan biji chia. Kedua bahan ini bekerja sama bukan hanya untuk memberikan energi yang stabil, tetapi juga untuk mendukung pemeliharaan otot dan mencegah peradangan yang mempercepat penuaan tubuh. Salah satu masalah utama yang dialami banyak lansia adalah ketidakstabilan gula darah. Setelah usia 60, tubuh lebih rentan mengalami lonjakan gula darah yang cepat dan kemudian turun drastis. Perubahan ini membuat energi terasa naik sebentar lalu segera habis, menyebabkan tubuh lemah, otot tidak mendapatkan cukup bahan bakar, dan proses perbaikan otot terhambat. Oatmeal hadir sebagai solusi karena mengandung beta-glucan, serat larut yang membantu memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah. Hasilnya, energi dilepaskan secara bertahap, tubuh tetap bertenaga lebih lama, dan otot mendapat pasokan nutrisi yang lebih stabil. Namun manfaat oatmeal akan semakin kuat jika dipadukan dengan biji chia. Biji kecil ini kaya akan magnesium, kalsium, kalium, dan asam lemak omega 3. Semua mineral ini memiliki peran penting bagi otot. Magnesium membantu mencegah kram dan kekakuan otot di pagi hari. Kalsium dan kalium berfungsi mengatur kontraksi dan relaksasi otot, sehingga gerakan kaki terasa lebih lancar. Sementara omega 3 membantu mengurangi peradangan kronis yang sering memperburuk kondisi otot dan sendi pada lansia. Selain itu, biji chia mampu menyerap air dan membentuk gel, sehingga memperpanjang proses pencernaan, membuat tubuh terhidrasi lebih lama, dan menjaga otot tetap berfungsi optimal sepanjang hari. Di Indonesia, banyak orang terbiasa dengan sarapan berupa bubur kacang hijau atau bubur ketan hitam. Keduanya sebenarnya bisa dijadikan alternatif lokal untuk oatmeal. Dengan sedikit penyesuaian, bubur tersebut bisa ditambahkan biji chia agar manfaatnya setara, bahkan lebih kaya nutrisi. Begitu pula menambahkan buah lokal, seperti pisang raja atau irisan mangga, akan memberikan antioksidan tambahan dan kalium yang mendukung kesehatan otot. Salah satu kesalahan umum adalah memilih oatmeal instan dalam kemasan yang biasanya ditambahkan gula. Hal ini justru membuat manfaatnya berkurang karena kadar gula yang tinggi dapat memicu lonjakan energi sementara lalu menurunkan kembali dengan cepat. Lebih baik pilih oatmeal utuh seperti rolled oats atau steel cut oats, lalu masak sendiri di rumah dengan tambahan chia seed, potongan buah segar, dan sedikit madu alami bila ingin rasa manis. Banyak lansia yang rutin mengkonsumsi oatmeal dengan biji chia melaporkan hasil yang nyata. Lebih jarang mengalami kram kaki, energi terasa lebih stabil sepanjang pagi, dan pencernaan menjadi lebih lancar. Perubahan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam jangka panjang dapat meningkatkan mobilitas, keseimbangan, dan rasa percaya diri. Dengan 1 mangkuk oatmeal hangat ditambah 1 sendok makan biji chia setiap pagi, Anda bukan hanya memberikan energi bagi tubuh, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ideal bagi otot untuk tetap terjaga, kuat, dan tahan terhadap proses penuaan.
Pisang adalah buah yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah, pisang tersedia dengan berbagai jenis, mulai dari pisang Ambon, pisang raja, hingga pisang kepok yang biasa direbus atau digoreng. Namun, di balik kesederhanaannya, pisang memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama bagi lansia di atas 60 tahun. Sayangnya, banyak orang masih meremehkan manfaat besar buah ini untuk kesehatan otot kaki. Nutrisi utama dalam pisang adalah kalium, mineral yang berfungsi mengatur sinyal listrik pada otot. Setiap kali otot berkontraksi dan relaksasi, kalium terlibat langsung dalam proses tersebut. Jika tubuh kekurangan kalium, risiko terjadinya kram, kejang, atau rasa lemah pada otot akan meningkat. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium, atau sekitar 10% dari kebutuhan harian. Mengingat lebih dari setengah lansia gagal memenuhi kebutuhan kalium hariannya, pisang menjadi sumber yang sangat berharga dan mudah dijangkau. Selain kalium, pisang juga mengandung vitamin B6 yang mendukung fungsi saraf, sehingga pesan dari otak ke otot dapat berjalan lancar. Kandungan serat prebiotik dalam pisang membantu menyehatkan usus dengan memberi makan bakteri baik. Pencernaan yang sehat sangat penting karena mineral seperti kalsium dan magnesium hanya bisa bekerja efektif bila diserap dengan baik oleh tubuh. Dengan demikian, pisang tidak hanya menambah kalium, tetapi juga membantu tubuh menyerap nutrisi penting lainnya yang mendukung kesehatan otot. Namun, ada cara yang lebih baik untuk mengonsumsi pisang agar manfaatnya maksimal. Jika dimakan sendirian, terutama saat perut kosong, pisang bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, lalu menurun kembali dalam waktu singkat. Hal ini kurang baik bagi lansia, terutama mereka yang memiliki sensitivitas insulin atau diabetes. Solusinya adalah mengombinasikan pisang dengan sumber protein atau serat tambahan. Misalnya, menambahkan irisan pisang ke dalam semangkuk oatmeal, atau memakannya bersama yogurt, tempe, atau kacang-kacangan. Kombinasi ini membuat penyerapan gula lebih lambat, sehingga energi lebih stabil dan otot tetap mendapat bahan bakar yang konsisten. Bagi penderita diabetes, memilih pisang yang sedikit belum matang atau berukuran kecil lebih disarankan, karena kadar gula lebih rendah dan lebih banyak mengandung resistant starch. Sedangkan untuk lansia dengan masalah ginjal, porsi pisang perlu disesuaikan karena kadar kalium yang terlalu tinggi bisa menjadi beban. Oleh sebab itu, penting menyesuaikan konsumsi sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Di Indonesia, pisang mudah diintegrasikan ke dalam sarapan tradisional. Pisang rebus bisa menjadi teman ubi jalar kukus. Pisang kepok bisa ditambahkan ke bubur kacang hijau. Bahkan pisang Ambon bisa langsung dikonsumsi segar bersama segelas susu kedelai atau dadia. Semua pilihan ini tetap terasa lezat sekaligus memberikan manfaat penting bagi otot. Pisang adalah contoh nyata bahwa makanan sederhana bisa membawa perubahan besar. Dengan mengonsumsi satu buah pisang setiap pagi, lansia sudah mengambil langkah konkret untuk menjaga otot tetap kuat, mengurangi risiko kram, dan mempertahankan kestabilan kaki. Kekuatan bukan selalu berasal dari makanan mahal atau suplemen, tetapi dari pilihan sehari-hari yang konsisten dan cerdas. Banyak orang Indonesia sudah terbiasa mengonsumsi yogurt, tetapi tidak semua mengetahui perbedaan antara yogurt biasa dan yogurt Yunani. Yogurt Yunani melalui proses penyaringan lebih lama, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih kental dan kandungan protein hampir 2 kali lipat dibandingkan yogurt biasa. Perbedaan inilah yang menjadikannya pilihan sangat baik bagi lansia, terutama mereka yang ingin menjaga kekuatan otot kaki. Protein dalam yogurt Yunani terdiri dari 2 jenis utama, kasein dan whey. Kasein adalah protein yang dicerna secara perlahan, sehingga asam amino dilepaskan sedikit demi sedikit ke dalam aliran darah selama beberapa jeda jam. Bagi lansia, hal ini sangat berharga karena setelah semalaman berpuasa, otot berada dalam kondisi lemah. Kasein bertindak seperti tetesan bahan bakar yang terus-menerus mengalir, mencegah otot semakin menyusut,
Di sisi lain, whey kaya akan leucine, asam amino yang menjadi pemicu utama proses perbaikan otot. Kombinasi keduanya, pelepasan protein lambat dari kasein dan sinyal cepat dari leusin, menjadi formula ideal untuk memperbaiki dan mempertahankan massa otot pada usia lanjut. Selain protein, yogurt Yunani juga kaya akan kalsium dan vitamin D, dua nutrisi yang sangat penting bagi tulang dan otot. Kalsium diperlukan untuk setiap kontraksi otot, mulai dari langkah kecil saat berjalan hingga gerakan besar saat menaiki tangga. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan otot lemah dan mudah kram. Vitamin D berperan meningkatkan penyerapan kalsium serta menjaga kesehatan tulang. Sayangnya, banyak lansia di Indonesia mengalami kekurangan vitamin D karena kurang terpapar sinar matahari atau pola makan yang tidak memadai. Dengan mengkonsumsi yogurt Yunani, kebutuhan gizi ini dapat lebih mudah terpenuhi. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah adanya probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu kesehatan usus. Pencernaan yang sehat membuat penyerapan nutrisi seperti magnesium, kalium, dan kalsium menjadi lebih efektif. Tanpa usus yang sehat, makanan bergizi sekalipun tidak dapat dimanfaatkan tubuh dengan baik. Probiotik juga membantu mengurangi peradangan yang sering menjadi penyebab otot terasa kaku dan sendi nyeri pada lansia. Namun, bagaimana dengan lansia di Indonesia yang mungkin sulit menemukan yogurt Yunani? Solusinya adalah Dadiah, produk fermentasi susu kerbau khas Minangkabau. Dadiah memiliki kandungan probiotik alami yang mirip dengan yogurt, sekaligus memberikan manfaat bagi pencernaan dan kekebalan tubuh. Dengan menambahkan Dadiah ke dalam menu sarapan, lansia Indonesia bisa mendapatkan efek serupa seperti mengonsumsi yogurt Yunani. Yogurt Yunani atau Dadiah sangat mudah dipadukan dengan makanan lokal. Misalnya, ditambahkan potongan pisang raja, mangga, atau pepaya sebagai penambah rasa manis alami. Bisa juga dicampur dengan granola rendah gula atau biji chia untuk menambah tekstur dan nutrisi. Satu porsi setiap pagi cukup untuk memberikan protein berkualitas tinggi, sekaligus mendukung kesehatan usus dan tulang. Dengan rutin mengonsumsi yogurt Yunani atau Dadiah, lansia tidak hanya mendapatkan otot yang lebih kuat, tetapi juga pencernaan yang lebih sehat, tulang yang lebih kokoh, dan tubuh yang lebih bertenaga sepanjang hari. Ini adalah contoh nyata bagaimana satu kebiasaan sederhana di pagi hari dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi tubuh. Bagi banyak orang Indonesia, ubi jalar atau ubi bukanlah makanan baru. Sejak dulu, ubi jalar, singkong, dan talas sudah menjadi bagian dari sarapan atau camilan sederhana di berbagai daerah. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa ubi jalar sebenarnya adalah salah satu makanan terbaik untuk menjaga kekuatan otot, terutama bagi lansia. Jika dipadukan dengan sedikit garam mineral alami, manfaatnya menjadi lebih besar lagi. Salah satu keunggulan utama ubi jalar adalah kandungan karbohidrat kompleks. Berbeda dengan nasi putih atau roti manis yang cepat meningkatkan gula darah lalu menurunkannya kembali, karbohidrat kompleks dalam ubi jalar dilepaskan secara bertahap ke dalam tubuh. Hasilnya, energi lebih stabil dan tahan lama. Bagi lansia yang sering mengeluh cepat lelah di pagi hari, ubi jalar bisa menjadi solusi alami untuk menjaga tenaga tanpa membuat tubuh merasa berat atau mengantuk. Selain sebagai sumber energi, ubi jalar kaya akan kalium dan magnesium, dua mineral yang sangat penting untuk kesehatan otot. Kalium membantu otot berkontraksi dengan baik dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, sedangkan magnesium membantu merilekskan serat otot dan mencegah kram. Ubi jalar juga mengandung vitamin C yang berperan dalam pembentukan kolagen. Kolagen tidak hanya penting bagi kulit, tetapi juga untuk tendon dan ligamen yang menghubungkan otot dengan tulang. Dengan kata lain, ubi jalar mendukung kekuatan otot sekaligus struktur penyangganya. Manfaat ubi jalar semakin maksimal bila ditambahkan sedikit garam mineral alami, seperti garam laut tradisional atau garam Himalaya. Garam jenis ini bukan hanya mengandung natrium, tetapi juga kaya akan mineral
jejak seperti kalsium, magnesium, dan zinc. Semua mineral ini diperlukan untuk penghantaran sinyal saraf dan kontraksi otot. Banyak lansia yang bangun pagi dalam keadaan sedikit dehidrasi karena kehilangan cairan semalaman. Dengan tambahan garam mineral alami, keseimbangan elektrolit tubuh bisa dipulihkan lebih cepat, sehingga otot terasa lebih segar dan siap beraktivitas. Cara penyajian ubi jalar untuk sarapan sangat sederhana. Cukup kukus atau rebus satu buah ubi jalar berukuran sedang hingga empuk, lalu taburi sedikit garam mineral. Hindari menambahkan mentega, gula, atau pemanis buatan, karena justru akan mengurangi manfaatnya. Untuk variasi, ubi jalar juga bisa dipadukan dengan sumber protein seperti telur rebus atau yogurt dadiah, sehingga tubuh mendapatkan kombinasi sempurna antara energi, protein, dan mineral. Di Indonesia, ubi jalar mudah didapat dengan harga terjangkau, bahkan sering menjadi hasil kebun sendiri di pedesaan. Karena itu, ubi jalar bisa menjadi pilihan sarapan yang murah, praktis, dan sangat bergizi bagi lansia. Dengan rutin mengonsumsi ubi jalar di pagi hari, banyak orang merasakan perubahan, energi lebih stabil, kaki lebih kuat, dan gerakan terasa lebih ringan. Ubi jalar dengan garam mineral adalah contoh nyata bahwa makanan tradisional Indonesia mampu bersaing dengan makanan modern dalam menjaga kesehatan. Bagi lansia, satu porsi kecil setiap pagi bisa menjadi kunci untuk tetap mandiri, aktif, dan percaya diri dalam menjalani hari. Sarapan adalah momen penting yang seharusnya digunakan untuk memulihkan energi dan memberikan sinyal perbaikan otot setelah tubuh beristirahat semalaman. Sayangnya, banyak lansia di Indonesia justru melakukan kesalahan dalam pola sarapan yang tanpa disadari mempercepat proses pelemahan otot kaki. Kesalahan ini membuat tubuh lebih cepat lelah, otot kehilangan massa, dan risiko jatuh semakin meningkat. Salah satu kesalahan paling umum adalah melewatkan sarapan. Banyak orang lanjut usia beranggapan bahwa mereka tidak merasa lapar di pagi hari atau berpikir bahwa tidak makan bisa membantu menjaga berat badan. Padahal, ketika tubuh tidak mendapatkan asupan setelah bangun tidur, kondisi katabolik yang sudah terjadi selama malam hari akan berlanjut. Dalam kondisi katabolik, otot dipecah untuk dijadikan energi. Jika hal ini terus berlangsung setiap hari, massa otot berkurang, kekuatan kaki menurun, dan aktivitas sederhana seperti berjalan atau berdiri dari kursi menjadi semakin sulit dilakukan. Kesalahan lain yang tidak kalah sering adalah sarapan dengan makanan tinggi gula. Kue manis, donat, roti dengan selai, atau gorengan manis memang memberi rasa kenyang cepat, tetapi gula darah akan melonjak tajam lalu segera turun. Lonjakan dan penurunan ini membuat tubuh terasa lemas, otot tidak mendapatkan energi stabil, dan peradangan dalam tubuh meningkat. Peradangan kronis yang terus berlangsung akan mempercepat penuaan otot dan sendi, sehingga kaki semakin sulit menopang tubuh dengan kuat. Ada pula lansia yang memilih hanya minum kopi atau teh manis sebagai pengganti sarapan. Minuman ini memang memberi rasa segar sesaat, tetapi sama sekali tidak menyediakan protein, vitamin, atau mineral yang diperlukan untuk memulai proses perbaikan otot. Bahkan, tambahan gula dalam kopi atau teh bisa memperburuk ketidakstabilan energi di pagi hari. Dengan begitu, kesempatan emas untuk mengirim sinyal perbaikan otot justru terlewatkan. Kesalahan berikutnya yang cukup banyak terjadi adalah membuang kuning telur karena takut kolesterol. Selama bertahun-tahun, kuning telur dianggap berbahaya bagi kesehatan jantung. Akibatnya, banyak orang hanya mengonsumsi bagian putihnya. Padahal justru di dalam kuning telur terdapat vitamin D, vitamin B12, kolin, dan zat besi yang berperan penting dalam menjaga kesehatan otot dan saraf. Dengan membuang kuning telur, sarapan menjadi tidak seimbang dan tubuh kehilangan zat gizi yang dibutuhkan. Tidak sedikit pula yang mengandalkan makanan instan seperti mie instan atau bubur kemasan sebagai sarapan cepat. Makanan ini biasanya rendah protein dan tinggi natrium. Kelebihan natrium dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi sekaligus mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini membuat otot lebih mudah kram dan tubuh lebih cepat lelah.
Semua kebiasaan ini mungkin tampak sepele, tetapi bila dilakukan terus-menerus, dampaknya sangat besar terhadap kualitas hidup di usia lanjut. Tubuh kehilangan kesempatan untuk memperbaiki otot setiap pagi, sehingga kaki menjadi semakin lemah. Namun, kabar baiknya adalah kesalahan tersebut bisa diperbaiki dengan mengganti kebiasaan lama dan mulai memilih sarapan bergizi seperti telur utuh, oatmeal dengan biji chia, pisang, dadia, atau ubi jalar. Lansia dapat memberikan sinyal kuat kepada tubuh untuk membangun kembali otot kaki. Perubahan sederhana di meja makan ini bisa menjadi kunci agar tetap kuat, aktif, dan mandiri meskipun usia terus bertambah. Dalam lebih dari 30 tahun mendampingi orang lanjut usia, saya sering menemui cerita yang serupa. Banyak dari mereka datang dengan wajah cemas karena merasa tubuh semakin lemah, terutama pada bagian kaki. Ada seorang bapak berusia 65 tahun yang awalnya harus menggunakan tongkat hanya untuk berjalan dari ruang tamu ke teras rumah. Setiap kali mencoba berdiri dari kursi, ia membutuhkan bantuan anak atau cucunya. Ia percaya bahwa kondisinya adalah bagian dari proses penuaan yang tidak bisa dihindari, sehingga ia pasrah menerima keadaan tersebut. Namun, ketika ia mulai mengubah pola sarapan hariannya, perubahan besar perlahan terjadi. Sebelumnya ia terbiasa hanya minum kopi di pagi hari, kadang ditemani sepotong roti manis. Setelah diberikan pemahaman, ia mulai menambahkan 1 telur rebus dan sepotong ubi jalar kukus ke dalam sarapannya. Sesekali ia menambahkan dadia, produk fermentasi khas Minangkabau, yang tidak hanya memberi rasa segar, tetapi juga membantu pencernaannya. Dalam beberapa minggu, ia mulai merasakan bahwa berdiri dari kursi tidak lagi seberat dulu. Setelah 2 bulan, ia bahkan bisa berjalan menyusuri halaman rumah tanpa tongkat. Ada pula seorang ibu berusia 70 tahun yang sering mengeluh kram pada betis setiap pagi. Ia terbiasa sarapan dengan teh manis hangat dan gorengan, sesuatu yang ia anggap ringan, tetapi cukup untuk mengisi perut. Namun, kebiasaan itu justru membuat ototnya kekurangan asupan protein dan mineral. Setelah mengganti kebiasaannya dengan semangkuk oatmeal yang ditambah pisang raja dan 1 sendok biji chia, ia merasa tubuhnya lebih segar. Rasa kram yang sebelumnya muncul hampir setiap pagi mulai berkurang, dan tenaganya lebih stabil hingga siang hari. Ia bahkan bercerita bahwa ia bisa kembali membantu cucunya berjalan ke sekolah tanpa merasa cepat lelah. Kisah-kisah nyata ini membuktikan bahwa kelemahan bukanlah takdir yang harus diterima. Banyak lansia yang merasa bahwa tubuh mereka tidak bisa lagi diperbaiki, padahal kuncinya ada pada pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan mengubah sarapan sederhana, mereka mampu mendapatkan kembali kekuatan, keseimbangan, dan rasa percaya diri. Hal yang menarik adalah perubahan ini tidak memerlukan suplemen mahal atau peralatan olahraga khusus. Semua berasal dari makanan yang mudah ditemukan di pasar tradisional: telur, pisang, ubi jalar, yogurt, atau dadia. Justru dalam kesederhanaan, itulah tersimpan kekuatan. Ketika tubuh diberi sinyal perbaikan setiap pagi melalui sarapan yang tepat, hasilnya bisa sangat nyata. Inspirasi dari kisah nyata ini seharusnya menjadi dorongan bagi siapa saja yang kini merasa lemah atau mulai takut kehilangan kemandirian. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki keadaan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. 1 piring sarapan yang bergizi bisa menjadi awal dari langkah yang lebih mantap, keseimbangan yang lebih terjaga, dan kehidupan yang lebih bermakna di usia lanjut. Kita telah membahas perjalanan penting tentang bagaimana sarapan dapat menjadi kunci menjaga kekuatan otot kaki setelah usia 60 tahun. Dari awal kita menekankan bahwa kelemahan pada tubuh, terutama di bagian kaki, bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicegah. Banyak orang mengira tubuh yang semakin lemah adalah nasib alami dari penuaan. Namun kenyataannya, kelemahan seringkali muncul karena kebiasaan sehari-hari yang tidak memberikan tubuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Sarapan adalah salah satu titik paling menentukan dalam proses tersebut. Selama tidur malam, tubuh berada dalam kondisi puasa panjang.
Energi tetap dibutuhkan sehingga otot sebagian dipecah untuk menjaga fungsi tubuh. Jika setelah bangun kita hanya minum kopi atau teh manis atau bahkan tidak makan sama sekali, tubuh akan terus melanjutkan proses pemecahan otot ini. Hari demi hari, massa otot semakin berkurang, langkah menjadi goyah, keseimbangan menurun, dan kemandirian semakin sulit dipertahankan. Sebaliknya, dengan sarapan yang tepat, tubuh mendapat sinyal kuat untuk menghentikan pemecahan otot dan memulai perbaikan. Kita telah melihat 5 makanan sederhana yang bisa menjadi penolong utama. Telur utuh memberi protein lengkap, leusin, vitamin D, vitamin B12, kolin, dan zat besi yang membantu membangun kembali otot dan menjaga saraf tetap sehat. Oatmeal dengan biji chia memberikan energi stabil, memperlambat lonjakan gula darah, serta menyumbangkan mineral penting seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Pisang menghadirkan kalium yang membantu otot berkontraksi dengan benar, sekaligus vitamin B6 dan serat prebiotik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Yogurt Yunani atau Dadia memberikan kombinasi casein dan whey untuk memperbaiki otot secara bertahap, ditambah kalsium, vitamin D, dan probiotik yang mendukung kesehatan tulang dan usus. Ubi jalar kukus dengan sedikit garam mineral memberi karbohidrat kompleks sebagai energi tahan lama, serta mineral penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Kelima makanan ini bukanlah sesuatu yang sulit ditemukan. Semuanya tersedia di pasar tradisional Indonesia dengan harga terjangkau. Bahkan sebagian besar mungkin sudah ada di meja makan sehari-hari, hanya saja belum dimanfaatkan dengan cara yang benar. Dengan sedikit penyesuaian, sarapan tradisional Indonesia seperti bubur ayam, nasi uduk, lontong sayur, atau bubur kacang hijau bisa diperkaya dengan tambahan telur rebus, potongan pisang atau dadia. Ubi jalar kukus yang sederhana bisa menjadi menu utama yang menguatkan kaki jika dipadukan dengan sumber protein. Inilah bukti bahwa kita tidak perlu meninggalkan budaya makan kita, melainkan cukup menyesuaikannya agar lebih bergizi. Selain membahas makanan yang bermanfaat, kita juga sudah menyinggung kesalahan umum yang sering dilakukan. Melewatkan sarapan, memilih makanan tinggi gula, hanya minum kopi, membuang kuning telur, atau mengandalkan makanan instan adalah kebiasaan yang terlihat kecil, tetapi berdampak besar dalam jangka panjang. Kebiasaan ini merampas kesempatan tubuh untuk memperbaiki otot di pagi hari. Namun kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Dan perubahan itu bisa dimulai besok pagi, bahkan dari piring sederhana di rumah Anda. Kisah nyata dari lansia yang berhasil memperbaiki kekuatan otot mereka setelah mengubah sarapan adalah bukti nyata. Seorang bapak yang tadinya harus menggunakan tongkat, perlahan bisa kembali berjalan lebih percaya diri. Seorang ibu yang sering kram kaki kini bisa bergerak lebih bebas setelah rutin sarapan dengan oatmeal, pisang, dan chia seed. Mereka membuktikan bahwa usia tidak harus menjadi batas untuk merasa kuat dan mandiri. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa kelemahan bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Kelemahan seringkali hanyalah hasil dari kesempatan yang terlewat, hari demi hari, tahun demi tahun. Tetapi sama seperti kelemahan bisa menumpuk, kekuatan juga bisa ditumbuhkan. Setiap pilihan kecil yang tepat, setiap sarapan yang bergizi adalah langkah menuju tubuh yang lebih kuat. Bayangkan esok pagi ketika Anda bangun. Anda memiliki 2 pilihan. Pilihan pertama adalah mengabaikan tubuh, hanya minum kopi atau melewatkan sarapan. Pilihan ini membuat otot terus menyusut, langkah semakin goyah, dan ketergantungan kepada orang lain semakin besar. Pilihan kedua adalah mengambil waktu sejenak untuk menyiapkan sarapan bergizi. Sepasang telur rebus, semangkuk oatmeal dengan pisang, yogurt dadia segar, atau ubi jalar kukus dengan garam mineral. Pilihan ini memberi tubuh sinyal untuk memperbaiki otot, menjaga keseimbangan, dan memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Hidup di usia lanjut bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal bagaimana menjalani hidup dengan kualitas terbaik. Dengan sarapan yang tepat, Anda bisa tetap berjalan dengan mantap, naik tangga tanpa ragu, dan menikmati waktu bersama keluarga, tanpa rasa takut jatuh atau kehilangan keseimbangan. Jadi, mulai besok pagi, sebelum tangan Anda meraih secangkir kopi saja,
atau sebelum Anda memutuskan untuk tidak makan, ingatlah bahwa kaki Anda sedang menunggu sinyal. Berikan mereka protein, mineral, dan energi yang tepat. Pilihlah makanan yang mendukung kekuatan, bukan yang mencurinya. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki tubuh Anda. Di usia lebih dari 60 tahun, perbedaan antara kelemahan dan vitalitas seringkali ditentukan oleh kebiasaan sederhana di pagi hari. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Mulailah hari dengan sarapan bergizi dan rasakan bagaimana langkah Anda menjadi lebih mantap, keseimbangan lebih terjaga, serta kemandirian tetap terpelihara. Kekuatan ada dalam genggaman Anda, dan semuanya dimulai dari apa yang Anda pilih untuk dimakan saat matahari pertama kali terbit ya.